Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan topik 4 demonstrasi konstekstual mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman UBD. Di sini kami dari kelompok 2 yang pertama beranggotakan Albina Agusliani, kedua ada Firdaus Bayu Aji, ketiga ada Devi Savitri, keempat ada Hidayati Suparman, dan yang kelima Anik Kurnia Putri. Baik, langsung saja. Di sini ada kemampuan interpretasi. Apa sih kemampuan interpretasi itu? Nah, kemampuan interpretasi adalah kemampuan dalam memahami ide atau informasi dan kemudian informasi tersebut mampu diubah ke dalam bentuk lain seperti grafik, diagram, ataupun gambar. Nah, kriteria penilaian kemampuan interpretasi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada bermakna, kedua berbagi wawasan, ketiga ada signifikan, keempat ada ilustratif, dan yang terakhir atau yang kelima ada membuat jelas. Yang pertama ada bermakna. Pembelajaran dikatakan bermakna apabila suatu informasi atau ide yang baru dapat dihubungkan secara relevan dengan konsep yang ada pada kognitif anak. Contohnya, peserta didik diberikan salah satu contoh alat pengukur panjang yang sering ia lihat. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan nama alat tersebut dan dapat menyontohkan cara kerjanya. Yang kedua ada berbagi wawasan. Apa sih maksudnya? Nah, suatu sudut pandang atau sikap terhadap suatu pemahaman, nanti seseorang tersebut akan mendapat wawasan atau pengetahuan yang diamati. Contohnya, peserta didik tidak dibatasi dalam mengeksplor jawaban, sehingga ketika peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi, maka mereka akan berbagi pengetahuan atau pemahaman. Selanjutnya yang ketiga itu signifikan. Peserta didik memiliki kemampuan interpretasi apabila penafsiran atau terjemahan yang dibuat peserta didik benar, relevan, dan memiliki arti penting dan sesuai dengan apa yang diajarkan. Peserta didik mampu menafsirkan suatu konsep esensial atau penting karena dapat memberikan sebuah dampak dari suatu persoalan. Nah, contohnya peserta didik mendapat penjelasan dari guru, teman, atau belajar secara mandiri. Peserta didik mampu memahami informasi yang disampaikan ataupun dibaca dengan tepat. Peserta didik dapat menafsirkan maksud dari informasi yang didapat. Selanjutnya yang keempat, ilustratif. Ilustratif artinya memperjelas paparan tujuan materi pada pembelajaran. Ilustratif bersifat menerangkan atau menjelaskan. Dengan kata lain, penilaian harus dapat menerangkan aspek-aspek yang akan dinilai. Peserta didik mampu menafsirkan atau menggambarkan suatu konsep materi dalam bentuk lain seperti gambar, simbol, analogi, dan lain-lain dengan bahasanya sendiri. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan cara penyelesaian SPLDF dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang kelima atau yang terakhir adalah membuat jelas. Membuat jelas itu mempunyai arti membuat makna menjadi lebih jelas. Peserta didik mampu untuk mengamati suatu hal, baik itu gambar, buku, materi, serta mereka mampu mendeskripsikan hal tersebut dengan jelas. Nah, contohnya peserta didik mampu memahami suatu materi kemudian dapat mengembangkan materi yang telah didapat. Pengembangan yang dilakukan memperjelas apa yang sudah dipahami oleh peserta didik. Misalnya, peserta didik belajar tentang fungsi kuadrat, peserta didik dapat membuat grafik sesuai karakteristik fungsi yang diberikan. Oke, selanjutnya ada rubrik penilaian kemampuan interpretasi. Di sini ada yang pertama rubrik penilaian bermakna, kemudian yang kedua ada rubrik penilaian berbagi wawasan, yang ketiga ada rubrik penilaian signifikan,
Dan yang keempat ada contoh rubrik penilaian ilustratif. Dan yang kelima ada rubrik penilaian membuat jelas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.